Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat klinik yang berbahagia? Maaf ya, nggak upload video karena kondisi sibuk. Kali ini saya akan berbagi tentang konsep dasar usaha dan daya. Ini saya rekomendasikan untuk siswa SMP kelas 8 ya. Untuk Bapak Ibu guru juga boleh nih, terutama yang basicnya biologi ya. Kita mulai belajar IPA itu dari konsep dasarnya dulu yang benar. Nah, karena ini sangat penting ya. Jangan sampai nanti konsep dasarnya kita kurang paham, terus kemudian belajar atau mempelajari hal-hal yang sifatnya lebih kompleks, nanti bisa salah ya. Baik, akan kita segera mulai ya. Baik, perhatikan slide sebagai berikut ini. Baiklah sahabat klinik IPA, sesuai yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kita akan belajar tentang konsep dasar usaha dan daya. Nah, perhatikan gambar sebagai berikut. Seandainya ada sebuah balok dengan posisi seperti itu, terus kemudian ditarik dengan gaya F, maka akibatnya dia akan berpindah seperti ini. Perhatikan. Nah, karena balok ini berpindah sejauh S, maka ketika dia berpindah kan tetap butuh waktu ya. Misalnya tercatat waktunya adalah T. Maka yang dimaksud dengan usaha dalam ilmu fisika itu adalah besarnya gaya yang menyebabkan benda ini berpindah dikalikan dengan perpindahan S. S ini bukan jarak ya, jadi perpindahan. Lihat, ini bergeser ke kanan sejauh S, berpindah itu ya, akibat ditarik oleh gaya sebesar F. Maka usaha itu adalah F dikali S. Karena ini perkalian dot ya, ini skalar, ini F itu vektor, terus kemudian perpindahan juga vektor, maka usaha itu adalah besaran skalar. Nah, adapun daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Perhatikan, sesuai yang saya sampaikan di depan tadi, untuk menggeser balok ini sejauh S, maka butuh waktu T. Maka daya itu adalah besarnya usaha dibagi dengan waktu. Artinya daya itu boleh dikatakan sebagai kecepatan melakukan usaha. Semakin cepat atau semakin singkat waktu untuk memindahkan balok ini sejauh S, maka dikatakan dayanya akan semakin besar. Nah, perhatikan contoh sebagai berikut. Misalnya ini gayanya adalah 100 Newton. Kemudian balok berhasil dipindahkan sejauh 4 meter dalam waktu 2 detik. Maka usahanya berapa? Mudah sekali. Konsepnya adalah usaha adalah gaya dikali perpindahannya. Gayanya 100 Newton, perpindahannya 4 meter, maka usahanya adalah 400 Newton meter atau 400 Joule. Sedangkan dayanya adalah tinggal saja dibagi dengan 2 detik. Sehingga 400 Joule dibagi dengan 2 detik sama dengan wah ini salah ketik ya, sorry, kok 400 sih. Nah, ini berapa ini yang benar? Yang benar adalah 2 watt. Ini 2 ya. Nah, salah ketik, sorry. 200 Joule per sekon atau disebut dengan watt. Itulah konsep dasar dari usaha dan daya. Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjutkan ya, kita lihat contoh lain untuk memahami konsepnya dengan benar. Nah, sekarang nih, misalnya saya punya contoh seperti ini ya. Ada balok yang warnanya kuning ini, dia akan dipindahkan dengan menggunakan gaya 20 Newton dengan lintasan seperti dengan garis merah yang ada di layar. Lihat. Nah, ketika dipindah ke sini itu berarti usahanya adalah 200 Newton dikali 8 meter ya, berarti ada 160 Joule. Oke, terus kemudian dipindahkan ke sini. Nah, maka usahanya bukan 200 dikali 14, bukan, karena ini jarak. Karena konsep usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahan, maka yang kita pakai adalah ini diagonalnya ini, yaitu sepanjang 10 meter. Ini kita peroleh dari Pythagoras ya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat kemudian ditarik akar, maka hasilnya adalah 10 meter. Maka usaha untuk memindahkan balok kuning sampai
di sini meskipun melewati lintasan sesuai dengan garis merah ini, maka hasilnya adalah 20 Newton dikali 10 meter, yaitu hasilnya adalah 200 Newton meter atau 200 Joule. Jadi sekali lagi yang kita pakai adalah perpindahannya, bukan jaraknya. Nah, seandainya nanti dilanjutkan ke sini, berhenti di sini, maka perpindahannya itu sebesar ini. Nah, 6 meter, karena mula-mula ada di sini dan titik akhirnya ada di sini. Berarti usahanya untuk memindah sampai ke titik ini berarti 20 Newton dikali 6 meter atau 120 Joule. Nah, seandainya dilanjutkan lagi, digerakkan sampai ke sini sehingga kembali ke titik awal. Nah, jika balok ini dikembalikan ke titik awal, maka usahanya adalah 0 karena balok tidak mengalami perpindahan. Oke, sudah paham konsepnya ya. Itulah usaha. Adapun dayanya tinggal mengikuti waktu yang diperlukan berapa, tinggal dibagi dengan waktu. Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang akan kita pahami ada istilah usaha sama dengan 0, usaha positif dan usaha negatif. Ini penting ya. Perhatikan contoh sebagai berikut ini. Seandainya ini ada balok, oke, ditarik dengan gaya F. Ini ditarik dengan gaya F ya. Tapi faktanya balok bergeser ke sini. Lihat. Oke, animasinya ya. Nah, balok berhasil dipindahkan sejauh S meter ke sebelah kanan. Maka asalnya kan ini ya, ini gaya F. Karena gaya F membentuk sudut theta, maka gaya yang searah sumbu X atau gaya yang arahnya ke kanan itu besarnya adalah F cos, ada F cos ya, karena kita pakai samping. Sedangkan yang ke atas ini besarnya ini sebenarnya gaya yang searah sumbu Y ini adalah F sin theta. Sedangkan W itu adalah beratnya, berat tetap arahnya ke bawah, sedangkan N adalah gaya normalnya yang arahnya ke atas. Di sini ada gaya gesek F misalnya karena lintasannya ini kasar. Maka perhatikan konsep ini. Usaha 0 itu yang melakukan adalah W gaya berat, kemudian N gaya normal, dan F sin theta. Kenapa W, N, dan F sin theta itu dikatakan melakukan usaha sama dengan 0? Karena gaya-gaya ini semuanya tidak berhubungan dengan perpindahannya. Artinya bukan menjadi penyebab balok ini berpindah, ya kan? Karena faktanya balok bergeser ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah. Maka gaya-gaya yang arahnya ke atas ke bawah itu dikatakan dia melakukan usaha sama dengan 0 karena tegak lurus ya. Nah, sedangkan usaha positif itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang menjadi penyebab perpindahan baloknya ini. Nah, dalam hal ini gaya efektif yang memindahkan balok adalah F cos theta. F cos theta berasal dari sini ya, diuraikan. Ini yang efektif, F cos theta, samping kalikan cos. Nah, berarti inilah yang menyebabkan balok berpindah sejauh S meter, sehingga usaha disebut positif karena searah dengan perpindahannya. Sedangkan yang terakhir adalah usaha negatif. Nah, usaha negatif ini kebalikan dari usaha positif, yaitu gaya gesek itu melakukan usaha negatif disebabkan gaya gesek arahnya berlawanan dengan perpindahannya, karena menghambat ya kan. Nah, itu perbedaan usaha sama dengan 0, usaha positif dan usaha negatif. Paham ya? Nah, begitu sahabat klinik IPA konsep sederhana dari usaha. Jadi konsep inilah nanti bisa dikembangkan ke kasus-kasus yang lain. Nanti akan kita sambung ke video berikutnya. Demikian pembahasan video ini. Ini adalah konsep dasar, pahami dengan baik. Nanti video berikutnya kita akan gunakan untuk memahami hubungan usaha dengan perubahan energi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.